Baik, Syekh. Ini bagaimana kita mengetahui seseorang itu menganut aliran Wahabi atau tidak, Syekh? Begini, kita tidak diutus oleh Allah untuk mencari hati orang, isi hati orang. Nahnu nahkum ala dhawahir, kita menghukum dari zahir, ya, bukan dari batinnya. Kita tidak boleh mencari, mengkorek-korek itu, mencari orang. Apa Wahabi, apa Ahlus Sunnah, kita semua Muslim ya akhi. Tak usah mikirin mazhab-mazhab begitu demikian. Itu akan merusakkan hubungan persaudaraan. Ya, dalam surat Al-Hajj Allah berfirman wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum ma ja'ala lakum fid din min harajin millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Nabi Ibrahim menamakan huwa sammakumul muslimin. Kalian diberi nama Islam. Udah, kelas. Antum enggak usah harus bermazhab Syafi'i, Malik. Semua mencari dari Allah. Enggak ada dalam Islam mazhab Wahabi, enggak ada. Antum cari dalam kitab-kitab fikih, enggak ada mazhab Wahabi. Ada pemahaman. Syekh Muhammad Abdul Wahab itu salah satu ulama yang ada di Saudi. Di zaman beliau mungkin merasa beliau bahwa orang-orang itu kembali kepada kejahiliyah atau kemusyrikan. Menurut beliau demikian. Ya, dan beliau itu disebut rajul muslih. Rajul muslih itu memperbaharui. Ya, sebagaimana guru ulama kami dari Al-Azhar namanya Dr. Syekh Atiyah Sakhr. Beliau penulis kitab terkenal. Beliau Syekh Atiyah Sakhr itu ahli fatwa. Beliau dan ada sebagian kitab beliau sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, fatwa untuk wanita muslimah dan lain sebagainya. Beliau mengatakan bahwa Syekh Muhammad Abdul Wahab itu adalah orang yang berbaharui agama, ya, orang baik, punya niat baik, ya. Tapi muridnya itu yang kita lihat, ada murid yang moderat, yang biasa-biasa saja, ada yang berlebihan, memuji beliau sampai itu yang kita tolak. Ya, maaf, antum mungkin berlebihan ke Imam Syafi'i, meremehkan, ada yang bilang mazhab Syafi'i benar, yang lain salah, itu salah juga. Imam Syafi'i kalau hidup juga nggak akan demikian, karena semua berusaha menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah ya bagaimana ciri-cirinya dia suka membidah-bidahkan orang dan memfasikkan orang dan mengkafirkan orang. Ya, itu doakan hidayah. La takunu aula lisyaitani ala akhikum, jangan menjadi penolong syaitan atas saudaramu. Saya heran dengan umat Islam. Kita dikotak-kotakan oleh mazhab, pemikiran. Ini Ahlus Sunnah, ini Sufi, ini Salafi, ini Wahabi, ini kita semua Muslim. Selama masih dalam lingkaran Islam, udah kita saling, ya kita setuju di antara apa yang kita sepakati, kita memaafkan di antara yang menjadi khilaf. La yunkarul mukhtalafu fihi wa yunkarul muttafaq alaih, itu kaidah dalam kitab-kitab qawaid. Ashbah wa nadhar Imam Suyuti dan lain sebagainya. Ya, itu tentang kitab qawaid fiqhiyah, ya. Artinya apa? Tidak boleh kita insan mengingkari dalam hal-hal khilafiyah. Orang memperingati Maulid, tidak memperingati Maulid, kita berusaha mengingkari. Kenapa khilafiyah? Ya. Dan boleh kita mengingkari yang dalam kesepakatan Allah itu Maha Esa. Kalau ada yang bilang enggak, ada yang selain Allah, itu baru, itu enggak bisa termasuk kategori khilafiyah, ya. Allahu a'lam. Allahu a'lam, Masya Allah, ya. Jadi jangan sampai teman-teman menyalahkan, oh teman kita pahamnya ini dan lain sebagainya, apalagi menyebut kalau Imam Syafi'i begini dan sebagainya. Insya Allah kita harus banyak belajar untuk bisa lebih banyak dan orang yang bilang Wahabi, Syekh Muhammad Abdul Wahab sendiri dalam kitab-kitab beliau mengatakan, beliau tidak mengatakan tawassul itu haram. Kalau mau tawassul dengan Nabi SAW dan para waliya, silakan, kata beliau itu dalam kitab beliau, dalam kitab fatwa beliau yang dicetak oleh Saudi juga, bahwasannya itu masalah khilafiyah. Tidak boleh kita ingkar kepada orang yang tawassul melalui ya Rasulullah atau bertawassul dengan para aulia, itu tidak boleh, karena itu masalah khilafiyah, kan beliau sampaikan. Tapi pengikutnya itu yang kita bilang bermasalahnya dalam pengikut. Kadang-kadang ustadznya biasa-biasa aja, tapi pengikutnya, pengawalnya itu yang lebay. Nah, itu berbahaya di situ. Nah, Masya Allah, ya. Baik, terima kasih sih, penjelasannya sangat-sangat bermanfaat, dan teman-teman harus bisa lebih membuka wawasan kita, menerima pendapat orang lain. Orang makin banyak belajar, makin luas pemikirannya, makin luas agamanya, dan makin berkurang mengkritik orang. Kalau kita makin luas ilmu, makin berkurang mengkritik orang. Masya Allah, lebih wise lagi ya saya, lebih bijaksana. Masya Allah. Nah, orang Muslim itu berhati lapang, enak, hatinya bisa cukup satu istri, bisa lebih, bisa gitulah ya. Baik. Nah, Masya Allah. Terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.